Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun bertemu dengan saya dalam channel kesayangan kita, Abang Willy. Berbagi itu pintar. Halo, apa kabar semua? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetapi tetap jangan lupa ikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah agar kita semua terhindar dari bahaya pandemi COVID-19. Pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas materi mengenai gerak dan gaya. Materi gerak dan gaya ini terdapat pada KD 3.2, yaitu menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Kemudian KD 4.2-nya menyajikan hasil penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu yang pertama, menjelaskan isi hukum Newton 1, 2, dan 3. Kemudian memberi contoh kegiatan atau gerak makhluk hidup dan benda berdasarkan hukum Newton 1, 2, dan 3. Materi ini Bapak ambil dari PowerPoint atau slide yang dibuat oleh Bapak Fahrul Effendi dalam websitenya janggeng.blogspot.com. Kita mulai dulu dari definisi gaya. Silakan dilihat pada layar. Jadi ada siswa yang bertanya, apakah yang dimaksud dengan gaya? Jadi dari yang perempuan ini menjawab, hai teman-teman, rambut kami gaya kan? Nah, sedangkan rekan lainnya ya yang membawa buku fisika menjawab, tapi itu bukan gaya yang dimaksud dalam fisika. Nah, lantas apa gaya dalam fisika itu? Atau dalam pelajaran kita kali ini, silakan lihat ilustrasi berikut ini. Jadi ada dua orang yang sedang memindahkan lemari. Nah, ketika kita menarik atau mendorong benda, maka kita dikatakan melakukan gaya terhadap benda. Jadi, gaya yang dimaksud di sini adalah besaran fisika berupa tarikan atau dorongan. Ya. Gaya termasuk besaran vektor karena selain memiliki nilai juga memiliki arah. Gaya umumnya dilambangkan dengan huruf F besar, jadi F-nya F kapital ya. Kemudian satuan gayanya biasanya adalah Newton, disimbolkan dengan huruf N kapital. Newton itu adalah sebenarnya diambil dari nama seorang tokoh, Sir Isaac Newton. Beliau merupakan ahli fisika dan matematika yang berkebangsaan Inggris. Perlu kalian ketahui bahwa sebenarnya 1 Newton adalah sama dengan 1 kg meter per sekon kuadrat. Nih ya, 1 kg meter per sekon kuadrat. Nah, kita masuk ke hukum Newton ya. Sir Isaac Newton membahas ya mengenai dinamika partikel dengan membuat 3 hukum. Hukum 1, hukum 2, dan hukum 3. Kita mulai dari hukum 1 Newton. Silakan lihat ilustrasinya ya. Nampak ketika di dalam kendaraan si penumpang yang dalam kendaraan yang bergerak tiba-tiba direm, maka akan bergerak atau terdorong ke depan. Tetapi ketika mobil yang berhenti ya tiba-tiba bergerak, maka orang tersebut, penumpang tersebut akan terjungkir ke belakang. Kenapa bisa terjadi hal yang demikian? Nah, dinyatakan menurut hukum 1 Newton bahwa
Jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Itu bunyi hukum Newton, hukum 1 Newton. Secara matematis ditulis sigma F sama dengan 0. Suatu benda cenderung mempertahankan keadaannya. Benda yang semula diam akan mempertahankan keadaan diamnya. Dan benda yang mula-mula bergerak akan mempertahankan geraknya pula. Oleh karena itu, hukum 1 Newton juga sering disebut sebagai hukum kelembaman atau hukum inersia. Nah, kita lanjut ke hukum 2 Newton. Ini ada contoh, ada praktikum ya secara maya. Jadi ada benda, ada beban, kemudian ada lambang seperti ini, artinya diberi gaya. Nah, kita diminta menentukan massa benda dan gaya tarik, lalu tekan tombol start, tekan tombol ulang untuk mengulangi percobaan. Kita mulai dulu dengan beban yang massanya 1 kg dan ditarik dengan gaya 1 Newton. Kita mulai. Kalian perhatikan pergerakan dari beban tersebut, benda tersebut. Seperti itu ya. Oke. Kita coba ubah massanya, kita tambah menjadi 3 kg dengan gaya yang sama, 1 Newton. Kalian perhatikan apa yang terjadi pada beban. Oke. Kita ganti lagi massanya menjadi 5 kg, misalnya dengan gaya yang tetap, 1 Newton. Wow. Nah, nampak sekali perbedaan percepatan dari gerak benda. Yang tadi ya, awal-awal cepat, kemudian semakin ditambah massanya, semakin lambat pergerakan bendanya. Jelas ya? Sedangkan kalau kita rubah ya, gayanya menjadi lebih besar. Misalnya kita ganti menjadi 3 Newton dengan massa 1 kg. Silakan perhatikan. Iya. Kemudian kita ubah menjadi 5 Newton gayanya. Apa yang terjadi? Wow, ternyata pergerakan benda semakin cepat jika diberi gaya yang lebih besar. Nah, apabila resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda tidak sama dengan 0, maka benda tersebut akan mengalami percepatan atau perlambatan, gitu ya. Jadi, tadi kita bisa membandingkan ketika massa bertemu dengan dihubungkan dengan percepatan atau gaya dihubungkan dengan percepatan. Massanya bertambah, maka percepatannya